Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dan banyak memuji kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah SWT masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada saya dan juga para jemaah sekalian untuk bersama-sama melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melakukan sholat subuh. Alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan berjamaah. Kita memohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT menerima amal ibadah ini dan menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan meskipun dengan kekurangan yang kita miliki. Dan semoga Allah SWT menjadikan amal saleh ini semua sebagai hasanah dan tambahan kebaikan dan bekal kita menuju Allah Azza wa Jalla. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada manusia sebagai basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan beliau adalah Rasul yang terakhir, tidak ada Rasul setelah beliau. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk umat beliau SAW yang konsekuen dengan syariat beliau, rela untuk menghidupkan sunnah beliau SAW, dan semoga Allah SWT mengumpulkan kita semuanya bersama beliau di dalam surganya. Salawat dan salam juga untuk para sahabat dan juga para keluarga Rasulullah SAW, para ahlul bait, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti pemahaman mereka di dalam beragama, mengikuti mereka dengan baik di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah muamalah, di dalam masalah akhlak, di dalam masalah keikhlasan, di dalam masalah mutaba'ah. Semoga salawat dan salam atas mereka juga sampai hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seolah sampai syuruk ya. Syuruknya jam berapa di sini? Terbitnya jam 6 ya. Terbit matahari jam 5.52, berarti tambah 15 menit, kurang lebih jam 6 lebih 10 menit kita selesai insyaallah. Kita ingin duduk sebentar bersama-sama mempelajari satu di antara hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita tahu bahwasanya sumber agama kita, apabila kita berpegang teguh dengan sumber tadi, maka kita tidak akan tersesat. Sebagaimana dalam hadis, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat. Lan, ya, tidak akan tersesat selama kalian masih berpegang teguh dengan keduanya. Beliau mengatakan kitab Allahi wa sunnati. Kitab Allah, Al-Quran, barang siapa yang mempelajarinya, memahami isinya, berpegang teguh dengan isinya, maka dia tidak akan tersesat. Di dalamnya adalah petunjuk, cahaya. Kemudian yang kedua adalah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memegang ucapan dan sabda Rasulullah SAW, maka dia tidak akan tersesat. Ini adalah petunjuk bagi kita di dalam kehidupan kita di dunia ini.
Di antara hadis tersebut adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga yang lain, dan dia adalah hadis yang dihukumi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sahihun li ghairi, dan At-Tirmidzi menghasankan. Dan hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebuah kitab di mana pengarangnya yaitu Al-Imam An-Nawawi mengumpulkan di dalam kitab ini 42 hadis yang menurut beliau 42 hadis ini adalah alaihi madarul Islam. Islam berkumpul pada 42 hadis ini, mengumpulkan pokok-pokok agama ini. Makanya orang kalau ingin mempelajari lebih dalam agama Islam dan dia adalah seorang penuntut ilmu, para ulama menasihatkan hendaklah dia menghafal kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Isinya adalah 42 hadis. Dan bukan hadis-hadis yang panjang. Hadis-hadisnya adalah jawami'ul kalim. Hadis-hadis yang pendek tetapi memiliki makna yang banyak. Dan sampai sekarang para ulama menasihatkan murid-muridnya, para santrinya untuk menghafalkan hadis ini, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di dalamnya adalah masalah akidah, ada masalah akhlak, ada masalah adab, ada masalah muamalah. Maka diharapkan orang yang memulai menuntut ilmu dengan mempelajari hadis-hadis yang ada di dalam Arba'in Nawawiyah, dengan mudah dia mempelajari ilmu yang ada di dalam agama ini. Dan ini adalah silsilah rantai penjelasan tentang hadis-hadis Arba'in Nawawiyah. Ana sampaikan ketika melakukan safari dakwah seperti ini, minimal di sana ada satu hadis yang kita ambil dari Arba'in Nawawiyah, dan ini adalah hadis yang ke-12. Yang bagian antum ini adalah hadis yang ke-12. Kemarin hadis yang ke-11 di Jakarta. Baik. Beliau mengatakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Dan Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi SAW yang paling banyak hadisnya. Meskipun beliau termasuk orang yang terakhir masuk ke dalam agama Islam, ya, karena baru masuk Islam setelah perang Khaybar, dan tidak bertemu dengan Nabi SAW kecuali beberapa tahun saja. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, dan juga yang lain. Namun Allah SWT memberikan keutamaan bagi siapa yang dikehendaki. Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak hadisnya dari Rasulullah SAW. Dan di antara sebabnya, yang pertama adalah karena doa yang baik dari Nabi SAW untuk Abu Hurairah, sehingga setiap hadis yang beliau dengar dia tidak pernah lupa. Setiap hadis yang dia dengar tidak pernah lupa. Kemudian yang kedua sebabnya adalah karena Abu Hurairah ini termasuk orang yang sering melazimi Rasulullah SAW. Karena beliau adalah termasuk muhajir yang berhijrah ke kota Madinah, termasuk orang yang miskin. Dia tidak memiliki tempat tinggal kecuali di Masjid Nabawi. Dia termasuk ahlus suffah, ya, tidak ada kesibukan yang banyak kecuali berada di dalam masjid mendengarkan petuah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga tidak heran apabila beliau banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW.
secara mutlak, lebih banyak daripada para sahabat yang lain. Dan ini adalah fadlullah, keutamaan dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Di antara hadisnya adalah hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak ada kepentingannya. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang bukan kepentingan dia. Soalnya kita jelaskan makna dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah termasuk pokok di antara pokok-pokok adab. Dan dia adalah termasuk jawami'ul kalim, ucapan yang Allah berikan kepada Nabi SAW yang sangat ringkas tetapi mengandung makna yang luas. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rata-rata santri, para ulama, para asatidz tidak hafal yang demikian, tidak membutuhkan waktu untuk menghafal. Tapi ternyata dia memiliki makna yang luas, makna yang dalam. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, hadzal hadits aslun min usulil adab. Hadis ini adalah termasuk pondasi di antara pondasi-pondasi adab. Orang kalau ingin memiliki adab yang baik di dalam agama di sisi Allah, bukan di sisi manusia, maka hendaklah dia memperhatikan hadis ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang dia tidak punya kepentingan di dalam. Berkata Hamzah Al-Kinani, hadzal hadits thuluthul Islam. Beliau mengatakan hadis ini adalah sepertiga dari Islam. Hadis ini adalah sepertiga dari Islam, menunjukkan tentang kedudukan hadis ini. Berkata Ibnu Abdul Bar, kalamuhu hadza sallallahu alaihi wasallam minal kalamil jami' lil ma'ani al-katsirati al-jalilah fil alfadhil qalilah wa huwa ma lam yaqul ahadun wa huwa ma lam yaqulhu ahadun qablahu wallahu a'lam. Ibnu Abdul Bar beliau mengatakan ucapan beliau ini sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk ucapan yang menyeluruh terhadap makna-makna yang banyak, yang sangat besar di dalam lafaz yang kecil, lafaz yang sedikit. Dan dia termasuk ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh seorang pun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Hajar Al-Haytami, wa hadzal haditsu rub'ul Islam ala ma qalahu Abu Dawud. Dan di sini adalah seperempat dari Islam sebagaimana dikabarkan atau diucapkan oleh Abu Dawud. Wa aqulu, dan aku katakan, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, bal huwa nisful Islam. Bahkan ini adalah separuh dari Islam. Bal huwal Islamu kulluhu. Bahkan dia adalah Islam seluruhnya. Jadi Islam, kata beliau, menunjukkan tentang ketinggian hadis ini dan besarnya kedudukan hadis ini dalam agama ini. Sampai beliau mengatakan Islam semuanya terkumpul di dalam hadis ini. Ya, nanti akan disebutkan bahwasanya apa yang menjadi kepentingan kita sebagai seorang manusia. Yang terpenting bagi kita, yang menjadi kepentingan kita adalah melaksanakan syariat Allah. Dan syariat Allah di situ ada melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, meninggalkan perkara yang diharamkan, meyakini yang mubah itu sebagai sesuatu yang mubah, melaksanakan sesuatu yang mustahab, yang disunahkan.
Ini semua adalah masuk di dalam agama Islam dan semuanya adalah penting bagi diri kita. Itu termasuk kepentingan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah. Makanya tidak heran apabila beliau mengatakan bal huwal islamu kulluh. Hadis ini adalah seluruh Islam, semuanya. Makanya dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Arba'in Nawawiyah ini. Berkata San'ani, anna hadzal hadits min jawami'il kalimin nabawiyah ya'ummul aqwala wa ya'ummu al-af'al. Hadis ini termasuk jawami'ul kalim an-nabawiyah, mencakup seluruh ucapan dan seluruh perbuatan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, ucapan para ulama dari dahulu maupun sekarang yang menunjukkan tentang keagungan hadis yang kita pelajari ini. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, termasuk kebaikan Islam seseorang, maksudnya adalah termasuk kesempurnaan Islam seseorang. Ya, termasuk kesempurnaan Islam seseorang. Kita tahu bahwasanya makna Islam, aslama yuslimu islaman, artinya adalah menyerahkan diri, pasrah. Ya, pasrah kepada siapa? Kepada Allah. Kita serahkan hidup kita, kita serahkan kematian kita, kita serahkan usia, kita serahkan apa yang kita miliki berupa harta, berupa fisik kita, kekuatan kita, hanya kepada Allah SWT. Pasrah total hanya kepada Allah. Siap, ya, mau diperintahkan apa oleh Allah. Ini namanya pasrah. Mau dilarang apa saja oleh Allah, maka kita pasrah. Inilah muslim. Ya, seorang muslim adalah menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Baik ibadahnya, ya, gerak-geriknya, usianya, hartanya, manut dan nurut dengan Allah SWT. Disuruh untuk mengeluarkan zakat, maka dia mengeluarkan zakat. Ini adalah milik Allah, hanya titipan dari Allah SWT. Disuruh menggunakan sebagian waktunya untuk beribadah, sholat berjamaah di masjid, maka dia sam'an wa ta'an, mendengar dan taat, karena ini adalah bagian dari menyerahkan diri kepada Allah. Ya, disuruh atau dilarang untuk meninggalkan kemaksiatan, maka sam'an wa ta'ah, mendengar dan taat kepada Allah. Inilah muslim. Ya, semakin tinggi keislaman seseorang, maka akan semakin dia menjalankan perintah, ya, semakin dia jauh dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Termasuk diantaranya menunjukkan tentang bagusnya seorang muslim, bagusnya keislaman dia, tingginya pemahaman dia terhadap agama yang dia anut, adalah seseorang meninggalkan apa yang dia tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada kepentingan di dalamnya. Dan akan kita sebutkan apa saja yang termasuk sesuatu yang kita punya kepentingan di dalamnya dan apa yang bukan. Ya'nihi maksudnya adalah dalam bahasa kita seperti tadi, yang kita memiliki kepentingan di dalamnya. Itu ma ya'ni. Apa yang ya'ni seseorang maksudnya adalah yang dia ada kepentingan di dalamnya. Ma la ya'ni, sesuatu yang dia tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Hadis ini sebagaimana tadi kita sebutkan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga yang lain, dan Syekh Al-Albani mengatakan sahihun li ghairihi. Ucapan beliau, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang dia tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Ma di sini, ya, mencakup ucapan maupun perbuatan. Di sana ada ucapan yang penting bagi kita, kita punya kepentingan di dalamnya.
ada faedahnya dan juga ada manfaatnya, baik ucapan dunia maupun ucapan yang berkaitan dengan akhirat atau agama seperti zikir, membaca Al-Quran. Wal af'al, demikian pula mencakup perbuatan, baik berupa perkara dunia maupun perkara agama. Maka ini semuanya ada di dalam kalimat ma. Tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan sesuatu yang dia tidak berkepentingan di dalamnya. Sesuatu di sini mencakup ucapan maupun perbuatan. Ada di sana perbuatan yang kita tidak punya kepentingan. Ya, di sana ada ucapan yang kita tidak punya kepentingan. Waktu yang Allah berikan ini terlalu mahal. Ya, waktu yang Allah berikan sekali di dunia ini terlalu mahal. Maka orang yang rugi adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian, enggak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Bahkan orang yang menggunakan waktunya untuk perkara yang mubah, rugi tidak dia? Rugi. Orang yang beruntung seperti dalam ayat ini, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling mewasiati dalam kebenaran, saling mewasiati dalam kesabaran. Ini orang yang beruntung. Selainnya rugi. Termasuk orang yang menggunakan untuk perkara yang mubah, ya perkara yang boleh. Seharusnya bisa dia niatkan untuk beramal soleh. Kalau dia niatnya lurus, ya orang yang niatnya benar bisa menjadikan amal yang asalnya boleh menjadi berpahala. Misalnya antum tadi malam tidur, ya tadi malam tidur. Niatnya sebelum tidur, ya Allah saya ingin bisa bangun malam. Sekarang istirahat biar nanti bangun malamnya tidak ngantuk. Semangat untuk bangun malam, kemudian melakukan sholat subuh berjamaah. Kalau tidurnya niatnya demikian, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Siapa di antara kita yang demikian? Rata-rata ya tidur begitu saja karena capek. Ya lupa, tidak meniatkan tidurnya untuk perkara yang baik. Makan dan juga minum, kalau dia niatnya, ya Allah saya memakan 1 suap 2 suap ini adalah supaya nanti saya kuat, ya untuk beribadah, dia dapat pahala. Terkadang seseorang duduk bersama-sama dalam satu meja makan, tapi orang yang berilmu, dia duduk dan dia mendapatkan pahala, dia makan dan dia mendapatkan pahala. Adapun orang yang tidak berilmu, maka dia makan sebagaimana yang lain, hanya sekedar ya taladzud, menikmati makanan, tidak ada niat di dalamnya untuk taqawi fil ibadah, kuat di dalam ibadahnya. Maka tentunya orang yang beruntung yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, kita di dunia ini banyak perkara-perkara yang la ya'nina. Ada perkara-perkara yang kita tidak punya kepentingan di dalamnya. Maka seorang muslim tentunya sangat sayang dengan waktunya. Kalau sudah meninggal dunia, sudah habis waktunya, sudah tidak bisa kembali lagi ke sini. Maka dia berusaha bagaimana di dunia ini melakukan perkara-perkara yang dia ada kepentingan di dalamnya, bermanfaat bagi dia, terutama terhadap kehidupan akhirat. Masuk di dalam kalimat ma di sini segala sesuatu yang tidak ada kepentingannya, baik itu berupa ucapan atau berupa pandangan. Jadi memandang pun ada sesuatu yang memang penting bagi kita, ada yang tidak penting. Maka termasuk kebaikan Islam seseorang memandang sesuatu yang memang dia ada kepentingannya. Ya, makanya para ulama, ya kalau antum bertemu dengan mereka, mereka sangat menjaga pandangannya, bahkan dalam perkara yang mubah. Ya, mereka tidak menoleh ke kiri dan juga ke kanan kecuali memang ada maslahatnya di situ. Di situ mereka bermuamalah dengan Allah. Ini adalah pandangan Allah yang memberikan. Ya, pandangan penglihatan Allah yang memberikan. Dia berusaha bagaimana pandangan ini
sesuai dengan keridhaan Allah. Ya, tidak memandang kecuali yang memang di situ dia perlu untuk memandang. Kemudian yang kedua termasuk pendengaran. Kita menjaga pendengaran kita, mendengarkan sesuatu yang memang ada kepentingannya kita di dalamnya. Adapun yang tidak ada kepentingannya, maka ini menyia-nyiakan waktu. Demikian pula menyentuh, termasuk menyentuh dengan tangan. Ya, para ulama mereka juga, ya orang-orang yang soleh juga berhati-hati, tidak menyentuh kecuali memang di situ ada keperluan. Berjalan juga demikian, memikirkan sesuatu juga mereka memilih mana yang ada kepentingannya, mana yang tidak. Dan seluruh gerak-gerik mereka, ya, seluruh gerak-gerik mereka, kaki mereka, wajah mereka, ucapan mereka, mereka berpikir di sini ada faedahnya enggak? Penting enggak bagi saya? Maka ini semakin tinggi keislaman seseorang, maka akan mencapai derajat ini. Makanya para ulama, ya orang-orang yang soleh, ya mereka berbeda dengan kita. Mulai dari pandangannya kita lihat, mulai dari gerak-gerik mereka, mulai dari ucapan mereka. Karena di sini mereka bermuamalah dengan Allah SWT, dan semakin baik keislaman seseorang, maka semakin dia menjaga gerak-geriknya, semakin dia menjaga waktunya. Saya sebutkan di sini sebagian ucapan para salaf yang berkaitan dengan hadis ini. Berkata Al-Hasan Al-Basri, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ay yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Tanda bahwasanya Allah berpaling dari seseorang, tanda bahwasanya Allah sudah berpaling dari seseorang adalah Allah menjadikan kesibukan dia di dalam perkara yang tidak bermanfaat. Hati-hati, ya. Tanda bahwasanya Allah sudah berpaling dari kita apabila kesibukan kita sudah di dalam perkara yang tidak bermanfaat. Itu baru perkara yang tidak bermanfaat. Lalu bagaimana apabila dijadikan amalan kita di dalam perkara yang memudarati kita, seperti perkara yang diharamkan, maksiat dan juga dosa? Maka seseorang menanyakan kepada dirinya, waktu yang sudah ada ini, yang Allah berikan, sudah untuk apa dia gunakan? Di dalam perkara yang ya'nihi aw la ya'ni, di dalam perkara yang dia ada kepentingannya atau tidak. Karena termasuk tanda Allah sudah berpaling dari seseorang, dijadikan amalan dia di dalam perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ada yang mengatakan, yaitu Ma'ruf Al-Qurhi, kalamul 'abdi fima la ya'ni khudlanun minallah. Beliau mengatakan bahwasanya ucapan seseorang mengucapkan sesuatu yang dia tidak ada kepentingannya, ini adalah khudlan. Ini adalah kehinaan dari Allah. Allah berarti menghinakan dirinya, dijadikan dia mengucapkan sesuatu yang dia tidak ada kepentingan di dalamnya. Tentunya adalah tingkat yang tinggi di dalam keislaman seseorang. Dikatakan kepada Luqman, beliau ditanya, ma balagha bika ma nara, bagaimana engkau bisa mendapatkan keutamaan seperti ini, menjadi seorang yang bijaksana, ya, seorang yang hakim, memiliki keutamaan yang besar. Maka Luqman Al-Hakim mengatakan, sidqul hadith wa ada'ul amanah wa tarku ma la ya'nini. Aku bisa mendapatkan keutamaan seperti ini karena aku menjaga ucapan, jujur di dalam ucapannya, tidak bohong, dan aku melaksanakan amanah, dan aku meninggalkan perkara yang tidak ada kepentingan bagi diriku. Berkata Muhammad bin Ajlan, berkata Asy-Syafi'i, thalathatun tazidu fil aqli, tiga perkara yang akan menambah akal seseorang.
sehingga menjadi orang yang berakal, orang yang bijaksana. Mujalasatul ulama wa mujalasatus salihin wa tarkul kalam fima la ya'ni. Bermujalasah, bermajlis kepada para ulama, ini menambah akal seseorang, karena para ulama berbicara dengan dalil, berbicara dengan akal. Demikian pula bermajlis dengan orang-orang yang saleh dan meninggalkan ucapan yang seseorang tidak ada kepentingan di dalamnya. Ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Berkata Muhammad bin Ajlan, "Innamal kalamu arba'atun an tadhkurallah wa taqra al-Qur'an wa tas'ala an ilmin fa tukhbaru bihi aw takallama fima ya'nika takallamu fima ya'nika min amri dunyak." Beliau mengatakan bahwasanya ucapan itu diucapkan seseorang ada 4 perkara. Yang pertama, kita mengingat Allah, mengatakan tasbih, tahmid, ya. Maka ini adalah ucapan yang penting bagi kita. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, engkau bertanya tentang ilmu. Tidak tahu maka bertanya kepada orang lain. Maka ini termasuk ucapan yang baik. Kemudian yang keempat, engkau berbicara di dalam sesuatu yang memang engkau penting, memiliki kepentingan di dalamnya, min amri dunyaka, di antara urusan-urusan dunia. Kalau memang antum harus berbicara, dan kalau tidak berbicara maka tidak baik, dan di sana ada maslahat yang hilang, maka silakan kita berbicara yang berkaitan dengan dunia kita, tidak masalah. Nanti akan disebutkan tentang beberapa hal yang dianggap ini bukan penting bagi kita, padahal itu termasuk kepentingan bagi seorang muslim. Berkata Ibnu Taimiyah, "Wala siyama kathratul fudul fima laysa bil mar'i ilaihi hajah min amri dini ghairihi wa dunya." Termasuk perkara yang tidak ada kepentingan adalah perkara-perkara tambahan, ya, yang tidak ada faedahnya, yang kita tidak memerlukannya, seperti urusan orang lain, baik urusan agamanya maupun urusan dunianya. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Inna man lam yatruk ma la ya'nihi fa innahu musii'un fi islamihi." Sesungguhnya barang siapa yang tidak meninggalkan sesuatu yang dia tidak berkepentingan di dalamnya, maka dia telah berbuat jelek di dalam Islamnya. Ini adalah beberapa ucapan dari para ulama dan juga para salaf, ya, yang menunjukkan tentang hadis ini, dan bahwasanya keislaman seseorang baik atau tidaknya dilihat dari apakah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada kepentingan bagi dirinya atau tidak. Ibnu Rajab rahimahullah di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, kitab ini juga membahas tentang penjelasan dari 42 hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi, ditambah 8 hadis dari Ibnu Rajab. Jadi seluruhnya ada 50 hadis, ya, 50 hadis. Di dalam kitab ini beliau menjelaskan, dan Ibnu Rajab ini adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, menjelaskan bahwasanya makna hadal hadis, ya, makna dari hadis ini bahwa orang yang baik Islamnya, maka dia akan meninggalkan perkara yang tidak ada kepentingan baginya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, dan dia akan mencukupkan dengan ucapan dan juga perbuatan yang di situ ada kepentingan bagi dirinya. Kemudian beliau menjelaskan perkara yang termasuk kepentingan bagi seseorang. Fa innal Islam yaqtadi fi'lal wajibat. Karena sesungguhnya Islam mengharuskan untuk melakukan perkara yang diwajibkan. Berarti ini adalah termasuk perkara yang yakni al-insan, perkara yang kita ada kepentingan di dalamnya.
Ya, melaksanakan kewajiban termasuk perkara yang kita ada kepentingan di dalamnya. Termasuk di antara Islam, ya, Islam yang sempurna masuk di dalamnya meninggalkan perkara yang diharamkan, kata beliau. Ya, meninggalkan perkara yang diharamkan. Ini juga termasuk yang seseorang memiliki kepentingan di dalamnya. Wa idza hasunal Islam iqtadha tarka ma la ya'ni kullahu. Apabila Islam seseorang semakin baik, maka ini mengharuskan dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada kepentingan di dalamnya, minal muharramat, seperti perkara yang diharamkan, wal mustabihat, perkara-perkara yang samar. Kita ragu-ragu apakah ini haram atau halal, boleh atau tidak. Maka termasuk kepentingan kita meninggalkan perkara yang samar ini. Faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa irdihi, kata Rasulullah. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang samar, sungguh dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Kalau kita ragu-ragu ini halal atau haram, kemudian kita tinggalkan, bersih tidak agama kita? Bersih. Daripada seorang melakukannya dan ragu-ragu dia, jangan-jangan ini dosa, jangan-jangan ini haram, dia tinggalkan, bersih agamanya. Cari perkara-perkara yang lebih jelas. Dan kalau dia meninggalkan perkara yang disamarkan, yang samar ini, maka dia akan membersihkan kehormatannya. Orang gak akan berbicara apa-apa sama antum. Jadi kalau kita melakukan perkara yang samar, kemudian ada orang lain yang melihat, yang dia beranggapan ini adalah perkara yang diharamkan, maka akan jelek kehormatan kita. Tapi kalau kita tinggalkan, agama kita bersih dan kehormatan kita akan bersih. Wal makruhat, termasuk di antara yang harus kita yang kita tinggalkan adalah perkara yang dimakruhkan, baik berupa makanan atau berupa perbuatan. Wa fudulil mubahat allati la yahtaju ilaiha, termasuk di antaranya yang kita tidak berkepentingan di dalamnya adalah tambahan-tambahan dari perkara yang mubah. Ya, tambahan-tambahan dari perkara yang diperbolehkan. Termasuk makanan, tidak boleh berlebihan. Ya, kita memakan sesuatu yang memang penting bagi kita. Minum juga demikian. Pakaian juga demikian. Ya, kendaraan juga demikian. Tempat tinggal juga demikian. Meninggalkan perkara-perkara yang tambahan-tambahan dari yang harus. Ya, maka ini adalah termasuk ya usaha seorang muslim untuk menjaga waktunya, meninggalkan perkara-perkara yang dia tidak ada kepentingan di dalamnya. Baik, di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini mengajak kita kepada akhlak yang mulia di dalam agama ini, yang mengajak kepada kesempurnaan iman dan juga Islam. Ya, jadi bukan berarti orang yang orang yang melakukan perkara yang dia tidak ada kepentingannya berarti dia keluar dari agama Islam, tidak. Ini berbicara tentang kesempurnaan iman dan juga Islam. Kesempurnaannya meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedah. Ya, meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Dan di antara yang masuk dalam masalah ini adalah menjaga lisan. Ya, menjaga ucapan dari ucapan-ucapan yang sia-sia. Maka ini adalah termasuk pelaksanaan dari hadis ini. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik. Falyaqul khairan. Kalau tidak maka liyasmut. Ya. Kalau tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik maka dia diam. Di antara faedah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya hadis ini menjelaskan kaum muslimin di dalam berpegang teguhnya mereka terhadap agama ini bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang baik Islamnya,
Di antara ciri-cirinya adalah meninggalkan perkara yang dia tidak ada kepentingan di dalamnya. Dan ada di antara mereka yang sayyi'ul Islam, ada di antara mereka yang jelek Islamnya. Maka di sana ada perkara-perkara yang menunjukkan baiknya Islam seseorang. Di antaranya adalah jujur, di antaranya adalah menjaga waktunya, menjaga kehormatan, bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah, melaksanakan amanah yang diberikan, baik amanah di dalam pekerjaan, ya, ataupun amanah-amanah yang lain. Dan termasuk jeleknya Islam seseorang apabila dia berdusta, bohong kepada orang lain, berkhianat ketika diberikan amanah, atau dia terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Termasuk jeleknya Islam seseorang ketika dia menyia-nyiakan kewajiban yang sudah Allah wajibkan kepada dirinya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin ini mereka bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang baik Islamnya dan ada di antara mereka yang kurang keislamannya. Yang ketiga, di dalam hadis ini ada isyarat tentang pentingnya waktu dan isyarat ya menggunakan waktu yang sedikit ini di dalam kebaikan, dan sebaliknya orang yang menggunakan waktu ini di dalam perkara yang tidak ada manfaatnya, maka ini adalah menyia-nyiakan waktu, apalagi digunakan untuk kemaksiatan. Dan banyak sekali orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu ini, dan mungkin kita termasuk mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat di mana manusia banyak yang tertipu, banyak yang tidak bisa memanfaatkan dengan baik dua nikmat ini. As-sihhatu wal faragh, yang pertama adalah nikmat kesehatan. Banyak di antara kita ketika dia dalam keadaan sehat, tidak ada keluhan ya dalam jantungnya, dalam nafasnya, dalam darahnya, ya, tidak menggunakan kesehatan ini untuk kebaikan. Tidak mau menghadiri majelis ilmu, ya, tidak digunakan untuk menghadiri sholat berjamaah, ya, tidak digunakan untuk amal soleh. Justru digunakan kesehatan tadi dalam perkara yang tidak ada manfaatnya atau di dalam kemaksiatan. Padahal ya namanya amal soleh ini perlu kesehatan, perlu badan yang sehat, ya, makanya jaga kesehatan. Di antaranya adalah menjaga makanan, ya, olahraga, ya, gerak. Tujuannya adalah supaya kita bisa kuat di dalam melakukan ibadah, bisa beramal soleh, bisa menuntut ilmu dengan baik. Ini apa ini? Suruh. Berarti 15 menit lagi. Ketika seseorang sakit baru dia merasakan nikmatnya. Seandainya kemarin saya ya dalam keadaan sehat, ya, barulah dia menyesal. Sekarang sudah tidak bisa ke masjid, sekarang tidak bisa menghadiri majelis ilmu, duduk sebentar di majelis ilmu sudah tidak kuat, ya. Ketika kemarin sehat tidak digunakan, ketika dia sakit baru dia ya berangan-angan, menyesal. Banyak di antara kita tidak bisa memanfaatkan kesehatan dengan baik. Yang kedua adalah al-faragh, yaitu waktu luang. Ya, banyak di antara kita memiliki waktu yang luang, waktu yang senggang, yang bisa dia gunakan untuk menambah amal solehnya dengan membaca Al-Quran, dengan sholat, dengan puasa, dengan menghadiri majelis ilmu, tapi tidak digunakan dengan baik. Setelah dia memiliki kesibukan ya dengan keluarga, dengan pekerjaan, ya, barulah dia berangan-angan melihat orang lain menghadiri majelis ilmu, ya, ingin supaya seperti mereka. Maka ini adalah dua nikmat yang diingatkan oleh Nabi. Banyak di antara manusia yang tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Yang keempat, di antara faedah yang bisa kita ambil untuk mendapatkan derajat ini, yaitu meninggalkan sesuatu yang kita tidak ada kepentingannya, maka seseorang perlu
tekad, dan juga perlu kesabaran. Ya, perlu tekad dan juga kesabaran, perlu latihan. Ya, mungkin tidak kita melaksanakan hadis ini? Jawabannya mungkin. Karena enggak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu yang kita tidak mampu untuk melakukan. Tapi perlu kita kesungguhan. Ya, perlu kita memulai. Perlu seseorang berpikir sebelum berbicara. Perlu seseorang berpikir sebelum dia melihat. Saya melihat ke sini ini ada manfaatnya atau tidak? Saya berbicara dengan ucapan ini ada manfaatnya atau tidak? Kalau sudah dibiasakan, maka nanti akan menjadi kebiasaan bagi dia. Dan ini perlu kesungguhan, perlu waktu yang panjang. Ya, tidak cukup dengan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Perlu kesungguhan dan waktu yang panjang. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, agama ini menunjukkan kepada kita untuk meninggalkan sesuatu yang kita tidak ada kepentingannya, ada hikmahnya, atau di sana memiliki hikmah-hikmah dan faedah-faedah untuk kita. Kenapa kita disuruh meninggalkan sesuatu yang kita tidak ada kepentingan? Di antaranya yang pertama, orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang dia tidak ada kepentingannya, nanti lama-kelamaan bisa menjerumuskan dia di dalam perkara yang diharamkan. Ya, dan syaitan ini ya bersabar di dalam menggoda manusia. Dijadikan dia melakukan perkara yang sia-sia, yang tidak ada kepentingannya, lama-kelamaan akan diseret oleh syaitan untuk melakukan perkara bukan hanya sia-sia, bahkan memudarati diri seseorang. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, seseorang yang melakukan sesuatu, menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada kepentingannya bagi dia, akan menjadikan atau akan menyeret dia kepada permusuhan di antara kaum muslimin. Ya, antum campur tangan dengan urusan orang lain. Marah enggak orang lain? Marah. Ya, dan ini ya di dalam Islam jangan kita melakukan perkara yang kita tidak ada kepentingan di dalamnya. Di sana masih banyak urusan yang harus kita kerjakan, yang itu adalah penting bagi diri kita. Orang yang ikut campur dengan urusan orang lain yang dia tidak ada kepentingan di dalamnya, maka ini bisa menimbulkan ya permusuhan di antara kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, sibuk dengan perkara yang tidak ada kepentingannya, ini membawa kepada kelemahan iman. Sebaliknya, orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang penting bagi dia, ini membawa kekuatan iman. Orang yang sibuk dengan perkara yang dia tidak ada kepentingan di dalamnya, maka ini menjadikan dia berat untuk melakukan ketaatan. Dia terlalu sibuk dengan perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya, terlalu banyak mengikuti berita, ini enggak ada kepentingannya. Ya, masih banyak perkara yang seharusnya dia lakukan, membaca Al-Quran, itu penting bagi dia. Adapun seorang mengikuti berita dari awal sampai akhir, dari ya ujung timur sampai ujung barat, dia berusaha untuk tahu, padahal itu enggak ada kepentingan di dalamnya. Seandainya dia tidak tahu dan tidak mengabarkan kepada orang lain, enggak akan memudarati dia. Ya, tidak akan memudarati dirinya, tidak akan bermanfaat bagi dirinya di akhirat. Maka menyibukkan diri dengan perkara-perkara tadi, ini menjadikan seseorang malas untuk melakukan ketaatan. Kemudian yang selanjutnya, orang yang sibuk dengan perkara-perkara yang dia tidak ada kepentingan di dalamnya, maka ini akan menyibukkan dia, akan memalingkan dia dari perkara-perkara yang penting yang harus dilakukan oleh seseorang, dan akan menjadikan dia sibuk dengan perkara-perkara yang rendahan, ya, menjadikan dia sibuk dengan perkara-perkara yang rendahan, yang tidak bermutu dan tidak berkualitas. Kemudian di antara contoh perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, yang kita tidak ada kepentingan di dalamnya, disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah terlalu banyak berbicara di dalam majelis. Terlalu banyak berbicara, tambahan-tambahan ucapan yang tidak ada manfaatnya di dalam sebuah majelis. Dan Nabi SAW telah melarang dari qila wa qal,
ada yang mengatakan, dia mengatakan, ada yang mengatakan, dia mengatakan, dan seterusnya, seperti yang ada dalam majelis-majelis. Kemudian yang kedua, berlebih-lebihan di dalam perkara yang diperbolehkan seperti perkara-perkara dunia, ya, dan alat-alat atau ya perkara-perkara dunia yang itu hanya kesempurnaan saja. Kemudian dia berlebihan, seperti tadi kita sebutkan masalah rumah, masalah mobil atau motor, berlebihan, maka ini termasuk perkara yang tidak tidak ada kepentingan bagi seorang muslim di dalamnya. Maka dia hendaklah melakukan perkara yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, bertanya tentang keadaan manusia dan perkara-perkara mereka yang khusus tanpa ada sebab yang mengharuskan dia untuk bertanya. Terkadang kita bertanya sesuatu dan kalau kita renungkan, apa faedahnya saya bertanya? Ya, bertanya tentang perkara ini. Kalau tidak ada faedahnya, maka ini termasuk ya dalam hadis ini sesuatu yang tidak ada kepentingan di dalamnya. Yang keempat, di antara perkara yang kita tidak ada kepentingan di dalamnya adalah mencari-cari aib dan aurat seorang muslim. Ya, mencari-cari kesalahan orang. Ya, khususnya mencari-cari kesalahan pemerintah, mencari-cari kesalahan para ulama, ya, berkoar-koar tentang kesalahan-kesalahan mereka, maka ini termasuk perkara yang kita tidak ada kepentingan di dalamnya. Terlalu banyak ya perkara-perkara yang harus kita urus, ya, keluarga kita, masyarakat kita, sekolah tempat kita mengajar di dalamnya. Yang itu kalau kita sibukkan dengan perkara-perkara tadi lebih bermanfaat daripada seorang yang membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan memberikan mudarat bagi seseorang. Karena dalam Islam enggak boleh kita mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi mencari-cari kesalahan pemerintah. Dan Nabi SAW mengatakan, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan penguasa Allah, itu pemimpin, maka Allah akan menghinakan dia. Dan ini kaidah, setiap orang yang menghinakan pemimpin, antum melihat nanti dia akan menjadi orang yang terhina, enggak didengar oleh manusia, enggak dianggap ucapannya. Baik. Dan di dalam Islam diharuskan untuk sam'u wa ta'ah li ulatil amr, harus mendengar dan taat kepada pemerintah di dalam perkara yang tidak menyelisih agama. Kemudian di antara perkara yang tidak ada manfaatnya adalah seseorang bermudah-mudahan di dalam meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif, ya, atau memberikan kisah-kisah yang lemah, yang tidak ada asal usulnya, meskipun maksudnya adalah ingin menasihati orang, ya, ingin menggetarkan hati seseorang, tapi caranya bukan demikian. Cukup dengan Quran, cukup dengan hadis-hadis yang sahih, tidak perlu seseorang mendatangkan cerita-cerita yang tidak ada asal usulnya. Demikian pula terlalu banyak dan terlalu sering seseorang yang membaca ya perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, ya, seperti koran dan juga majalah, ya, yang tidak ada manfaatnya, bahkan memberikan mudarat apabila majalahnya adalah majalah yang tidak benar atau bacaannya adalah bacaan yang tidak benar. Demikian pula apalagi membaca kitab-kitab yang sesat yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh aliran-aliran yang sesat, maka ini termasuk yang tidak ada manfaatnya, bahkan memudarati seseorang. Termasuk diantaranya adalah melihat ya musalsalat, ya, perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, sinetron misalnya, film-film, ya, yang ini menghabiskan waktu seseorang yang seharusnya bisa dia gunakan untuk ya ibadah dan juga amal saleh, habis waktunya untuk melihat film-film tadi. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian perlu kita sampaikan bahwasanya sesuatu itu berkepentingan atau tidak, penting bagi kita atau tidak, itu kembalinya bukan kepada hawa nafsu, tapi kembali kepada agama. Dilihat secara agama, perkara ini termasuk kepentingan kita atau tidak. Jadi ukurannya bukan kepada hawa nafsu kita. Ya, penting atau tidak itu dilihat dari apa?
dari kacamata agama. Contoh misalnya sesuatu yang dianggap katanya mencampuri urusan orang lain. Amar ma'ruf nahi munkar. Ada sebagian orang ketika dinasihati dia mengatakan apa? Ini bukan urusan. Ya, saya berbuat maksiat, ya, saya berzina, saya minum khamr, itu bukan urusanmu. Ya, dianggapnya ini termasuk sesuatu yang tidak ada kepentingan seseorang di dalam. Padahal secara syariat ini adalah sesuatu yang termasuk kepentingan kita. Kenapa? Karena kalau sampai dibiarkan kemungkaran ini terjadi, akibatnya siapa yang menuai? Kita semuanya. Bukan hanya orang yang melakukan kemaksiatan tadi. Itu yang pertama. Ya, kalau sudah banyak kemaksiatan di dalam sebuah daerah, diturunkan azab yang kena bukan hanya yang melakukan, tetapi yang lain juga kena. Termasuk orang-orang solehnya. Dan mereka kelak di hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan iman dan juga amal solehnya. Sama-sama diazab, sama-sama kena azab, sama-sama kena musibah, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah akan bangkitkan mereka sesuai dengan iman dan juga amal solehnya. Ya. Kemudian yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk kepentingan bagi kita karena Allah menyuruh kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian sebuah kaum yang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, berarti hukumnya fardu kifayah. Kalau sampai seluruhnya tidak amar ma'ruf nahi munkar, dosa semuanya. Nah, berarti amar ma'ruf nahi munkar adalah penting bagi saya. Karena kalau saya tidak amar ma'ruf nahi munkar dan fulan tidak amar ma'ruf nahi munkar, kita semuanya akan kena. Semuanya akan yang mendapatkan dosa. Termasuk di antara yang perkara yang menjadi kepentingan bagi seseorang adalah mendidik anak. Ya, ini adalah penting bagi seseorang. Karena ada sebagian bapak ya menyangka bahasa ini bukan urusan dia. Ya, ini bukan urusan dia adalah masalah nafkah saja. Maka tarbiyatul aulad ini termasuk perkara yang merupakan kepentingan seseorang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mendidik mereka? Dan fitnah yang semakin besar setiap datangnya zaman atau setiap mendekati hari kiamat, fitnah semakin besar dan kerusakan semakin merajalela. Kalau kita tidak mendidik anak-anak kita dengan baik, ya, membentengi mereka dengan agama, dengan keimanan, ya, maka siapa yang akan mendidik mereka? Ya, kelak mereka akan menghadapi fitnah yang lebih besar dari zaman sekarang. Kalau kita tidak memiliki perhatian dengan mereka, maka kita akan kecolongan kelak. Ya, dan setiap masing-masing dari kita akan ditanya tentang orang yang dia pimpin. Kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan ditanya tentang orang yang dia pimpin. Berarti ini penting bagi kita. Ya, penting bagi kita untuk memiliki perhatian yang besar terhadap anak-anak kita. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Oh ya, poin yang penting juga bahwasanya bukan masuk di dalam perkara yang sia-sia apabila seseorang bercanda dengan canda yang disyariatkan. Ya, apalagi maksudnya adalah untuk ya memasukkan kebahagiaan di dalam diri seorang muslim, atau seseorang membawa anaknya dan juga istrinya bertamasya sebentar untuk menghilangkan kepenatan, merapatkan tali ukhuwah, tali kekeluargaan. Maka kalau niatnya demikian, maka ini bukan termasuk perkara yang sia-sia. Ya, terkadang kita bertanya sesuatu kepada orang, tujuannya bukan apa-apa, ingin supaya dia lebih dekat. Ya, supaya dia nyaman berbicara dengan kita, kemudian kita nasihati dengan baik. Maka ini ada niatnya berarti. Ini bukan perkara yang sia-sia. Oleh karena itu jangan dipahami setelah mendengar hadis ini semuanya diam.
ya, keluar dari masjid semuanya diam gitu. Ya, bukan demikian. Ya, ada perkara-perkara yang mubah tujuannya adalah lebih tinggi daripada itu. Ya, kita ingin menghidupkan suasana supaya kita enak memberikan berbicara dengan mereka. Ya, tapi di sana ada aturan-aturannya. Yang penting ya tidak ada di dalamnya larangan secara syariat, ya, dan tidak boleh sampai meninggalkan kewajiban atau menghalangi seseorang dari zikrullah atau sampai melupakan dari salat. Demikian pula bercanda silahkan, tetapi jangan sampai ya mendatangkan permusuhan justru setelahnya, berlebih-lebihan di dalam bercanda. Dan jangan dijadikan ini sesuatu yang dominan di dalam kehidupan kita. Asal dari seorang muslim adalah bersungguh-sungguh di dalam berbuat. Ya, boleh melakukan perkara-perkara yang tadi kita sebutkan ya untuk memberikan semangat kembali. Dahulu para ulama kita ya terkadang mereka mengajak murid-muridnya keluar ke taman. Ya, sudah banyak menghafal, banyak duduk. Mereka tahu bahasanya namanya manusia ada kejenuhan. Diajak keluar. Ya, belajar di taman, enggak masalah. Ya. Niatnya adalah supaya semangat lagi dalam beramal saleh. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam. Ya, ini sudah kita jawab. Bagaimana pandangan Islam dalam hal bermain? Terkadang kita butuh refreshing setelah pekerjaan sehari-hari. Bagaimana para salaf mencari waktu untuk melepas penat? Jadi tadi jawabannya, ya kita berolahraga. Ya, tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan supaya kita bisa kuat di dalam ya menuntut ilmu, kuat di dalam mencari nafkah. Terkadang sebagian mengabaikan olahraga, ya, menganggap ini perkara yang sia-sia. Tidak, ini ada faedahnya. Ya, cari olahraga yang sesuai dengan umur kita, yang dengannya kita bisa menjaga kesehatan kita. Baik, refreshing dengan tujuan untuk supaya semangat lagi dalam melakukan sebuah pekerjaan enggak masalah. Tapi dengan kaidah-kaidah yang tadi kita sebutkan. Ya, jangan sampai meninggalkan kewajiban atau mendatangkan mudarat atau sampai ya melakukan perkara yang diharamkan. Nah, bolehkah seorang istri sharing lewat WA dengan temannya, bukan mahramnya, tanpa seizin suami? Kayaknya sedang cemburu ya. Iya. Seorang muslim dan juga muslimah adalah dia menjaga. Ya, menjaga di zaman, apalagi di zaman fitnah seperti ini. Ya, terutama dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, maka hendaklah kita berhati-hati. Ya, jangan chatting atau WA kecuali dalam keadaan darurat sekali. Ya, mau tidak mau harus. Tapi kalau tidak maka jangan, karena ini bisa menyebabkan fitnah atau minimal menimbulkan kecemburuan. Yang menimbulkan kecemburuan sehingga terjadi ya perkara yang tidak baik dalam keluarga. Dan betapa banyak kita mendengar fitnah ya yang awalnya adalah dari chatting ini, baik Facebook maupun WA. Ya, sehingga sebuah keluarga yang sebelumnya dalam keadaan tenang, hidupnya dalam keadaan damai, menjadi tidak baik karena syahwat salah satu di antara keduanya, karena dia melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka hendaklah hati-hati di dalam masalah ini ya, dan menjaga muamalah dia dengan lawan jenis khususnya yang bukan mahram. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah SWT semata, dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Dan saya memohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.